N Plus. Nah, ini dia kipas produk Indonesia, dibuat di Indonesia ya. Nah, ini lebarnya untuk teman-teman biar bisa tahu kalau belinya yang lebarnya ini 23, jari-jarinya berarti diameternya 46 cm lebarnya. Tingginya ini bisa dibilang sekitar semeter 20 ya, karena setinggi dada. Nah, dia bisa dipendekkan ya dan dipanjangkan. Kalau dipendekkan sekitar tingginya sampai ke atas ini, ke puncak sekitar 90 cm atau 1 meter ya. Nah, ini dia spesifikasi dari kipasnya. Nomor model 3 in 1 18 inci. Nah, 3 in 1 bisa diartikan ini ya, ada tiga pengaturan ya, 1 2 3 kecepatan. Nah, itu dia mungkin yang dimaksud 3 in 1 nya, 3 pengaturan kecepatan. 18 nya lebar dari kipasnya ya, tegangan, frekuensi. Nah, dayanya cukup rendah ya, 45 watt. Nah, di sini dibuat di Indonesia. Oke, nah, pakai produk-produk Indonesia ya. Nah, jadi di sini kita pakai kembali alat kita ini, energy meter. Nah, jadi kita mau lihat sebelum kita pakai, kita isi dulu ya input berapa nilai tarif daya listrik kita di rumah, sesuaikan dengan daya masing-masing. Kita tekan cos-nya. Setelah berkedip, tekan sampai 0 depan berkedip, isi sesuai nilai berapa tarif daya kita per kWh. Pindahkan. Saya memakai 1500 sebagai pertengahan antara daya 900 dan yang 5000-an ya, karena di rumah adalah 5000, jadi saya ini sebagai contoh saja. Nah, sebelum dipakai kita ini posisi kita. Nah, 1500 kita okekan. Nah, kita lihat di sini masih kosong semua kecuali voltasenya. Voltase langsung muncul ya. Jadi voltase di rumah ini 238 ya. Oke, belum ada daya terpakai ya. Daya itu adalah ini voltase dan ampere ya. Nah, itulah daya. Dia belum ada terpakai, masih di sini hanya menunjukkan voltase di rumah ini. Oke. Nah, di sini yang saya ingin tunjukkan, kita akan pakai di posisi yang paling kencang dulu. Di posisi 3 ya, ini 3. Nah, kita mau lihat di sini. Nah, dia kWh belum berjalan. Ampernya 0,2 yang bekerja.
Nah, jadi kita bisa melihat nanti di sini untuk kecepatan yang paling tinggi kipas ini mengkonsumsi listrik berapa banyak. Jadi kita tinggal kalikan saja untuk kelanjutannya. Seperti misalnya kita di sini kita coba rekam sampai 5 menit. Nah, 5 menit itu dia menghabiskan berapa kWh dan berapa nilai rupiahnya. Jadi kita bila ingin menghitung untuk 1 hari atau 1 jam, kita tinggal kalikan dengan yang 5 menit tadi ya. Jadi kelanjutannya kita tambahkan. Nah, di sini tujuannya adalah dengan mengetahui beban dari kipas ini, kita bisa memperkirakan ya pemakaian listrik kita, yang mana sih yang boros sebenarnya dalam rumah itu. Apakah kipas, apakah setrika, apakah laptop. Nah, kenapa ya listrik di rumah cepat habis? Jadi di sini juga saya menunjukkan. Jadi setiap seperti kipas ini tadi, cuman tidak sempat saya rekam tadi di awal. Mungkin di akhir video atau di next video saya akan menunjukkan spesial seperti apa. Jadi dinamo itu bekerja saat pertama kali memutar, dia ada daya yang besar, kira-kira berapa detik untuk memutar dinamo tersebut. Nah, saat dia sudah berputar, dia akan kembali menurun ya. Seperti tadi saya lihat ada daya yang cukup tinggi di awal, namun langsung turun ya ke posisi sekarang 53,8. Jadi daya yang dipakai untuk membuat alat ini bekerja adalah 53,8. Nah, untuk kWh-nya dia masih 0,004 kWh. Ya. Oke, sudah 5 menit. Nah, untuk 5 menit pemakaian, sini 5,13 ya. Kita bisa lihat dia jadi nilainya untuk 5 menit pemakaian dia adalah Rp6 ya, untuk posisi paling kencang.
dari kipas N Plus ini ya. Kipas N Plus dengan daya 45 watt. Jadi teman-teman bila mau beli kipas ini cukup hemat listrik ya. 5 menit dia Rp6. Jadi kalau pemakaian 10 menit Rp12. Tinggal kalikan kelipatan-kelipatannya ya. Nah, jadi untuk energi meternya juga di sini saya beritahu, jadi setiap tidak ada beban yang berputar seperti kipas ini sudah saya matikan. Nah, dia di sini waktu tayangnya akan berhenti juga ya otomatis, dan semua daya-dayanya KWH-nya juga akan berhenti. Nah, kita akan coba dengan posisi seberangnya ya untuk 5 menit kedua ya. 31, 41, 50, nah 49, 48, 47. Nah, itu dia yang saya maksud tadi. Jadi saat pertama dia memulainya, dia butuh daya yang cukup tinggi ya untuk sebelum dia masuk ke putaran normalnya. Karena saat dia sudah berputar normal, bebannya semakin berkurang, tapi saat dia diam, dia butuh tenaga untuk memutar kipasnya ya. Nah, kita akan berhenti nanti di 10 menit ya. Jadi dengan tahu begini, kita bisa memilih ya. Jadi nggak perlu ragu lagi ya kalau mencari yang dayanya rendah, hemat listrik. N Plus ini salah satunya ya. Dia kipasnya cukup besar, tapi dayanya juga masih termasuk hemat ya. Sini sudah 2,5 menit, dia Rp3 ya. Kita tidak hitung yang awal tadi 6, jadi sini karena 9, jadi kita kurangi, jadi sudah Rp3 untuk pemakaian yang kecepatan paling rendah. Kalau dari segi ketahanan lama, kipas ini saya belum bisa bagikan ya, karena umurnya juga baru 1 bulan. Baru 1 bulan beli. Jadi untuk ketahanannya seperti dinamonya, atau juga mungkin seperti bosnya, lahar ya, apakah dia tahan sampai setahun apa 2 tahun tanpa ada servis lahar, atau dinamonya apakah nanti sudah terbakar atau putus. Saya belum bisa bagikan di sini karena juga pemakaiannya juga belum lama ya. Jadi yang saya bagikan di sini utamanya adalah bentuk kipasnya yang sudah bagus ya. Kipasnya dari aluminium, jadi ringan,
juga beban dayanya ya, tarif listriknya. Nah, sudah masuk 9 menit, 4 menit maksudnya. Untuk kecepatan yang paling rendah sudah 4 menit. Dan dia biaya listriknya dikurang yang tadi 6, berarti ini masih 4 rupiah. Oke, jadi sudah 10. Nah, rupiahnya 12 rupiah ya. Jadi sama ya dengan yang tadi, 6 rupiah 5 menit. Ini juga 6 rupiah 5 menit. Jadi tidak signifikan ya, karena pemakaiannya hanya 5 menit per satu kecepatan ya. Jadi mungkin dia akan lebih berbeda bila durasinya lebih lama ya, 1 jam atau 2 jam. Tapi di sini listriknya juga tidak terlalu jauh, saya rasa tidak terlalu jauh berbeda. Jadi intinya pemakaian kipas N Plus ini listriknya murah ya, cukup hemat. Jadi untuk pemakaian 1 jam berarti dia adalah, bila dia 5 menit 6 rupiah, berarti 1 jam adalah 72 rupiah ya, 72 rupiah per jam. Nah, itu aja yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.